datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai acara pada hari ini, yaitu kegiatan mabar yang biasa kita laksanakan setiap hari Rabu. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI, selaku Kepala Subbagian Kearsipan. Ibu Enda Sukarni Wiryaningrum Esos MRTRAP selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan serta Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Mabar episode 56 tentang pengelolaan arsip vital, yaitu mengenai perlindungan, pengamanan, penyelamatan, dan pemulihan arsip vital. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat hadir dan bergabung secara virtual pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Ana yang akan memandu pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara inti, seperti biasa kita akan memulai game ya Bapak Ibu. Izin share screen. Share screen. Kali ini kita akan kuis-kuisan nih Bapak Ibu tentang planet. Nah, planet yang memiliki cincin adalah apa nih? Ada Mars, Venus, Saturnus. Yang benar yang mana? Mars. Ayo, Pak. Apakah Mars? Saturnus, Saturnus. Saturnus. Saturnus? Oh, Saturnus. coba ya, kita coba Saturnus. Betul, Saturnus. Next. Oh, ini kelebihan. Nah, yang ini merupakan planet terkecil di galaksi Bima Sakti. Itu planet apa ya? Merkurius. 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 Kita coba ya Bapak Ibu, benar nggak nih? Neptunus. Merkurius, maaf ya Pak. Yang benar ternyata Merkurius. Nah, sekarang ini selanjutnya merupakan planet terjauh di tata surya. Apa nih Bapak Ibu? Neptunus. 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 Coba ya kita. Venus. Iya Merkurius, betul, Venus. Neptunus. Selanjutnya ada Ada Venus. fenomena yang sama antara Saturnus dengan Bumi. Nah, ini agak susah nih. Apa tuh? Apakah hujan air, petir, Hujan air. atau ada pelangi? Hujan air. Apa nih? Hujan air. Coba ya kita klik nih. Ya, sayang Petir. Matematika Petir. bukan. Yang benar petir. Jadi di sana itu Petir. ada petir ternyata. Nah, selanjutnya ini apa nih? Ini Jupiter. merupakan planet dengan rotasi tercepat. Apa tadi? Jupiter. Jupiter. Kita coba ya. Jupiter. Oh iya, betul Jupiter. Oke, 2000-an. gamenya sudah. Ada. Sudah. Iya, iya, sudah Bapak Restu. Jadi selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita yaitu mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dia Retnowulan. Kode Izin absen. Mbak Dia Retnowulan. Minta kode absen. Kode absen. Oh iya, pagi Mbak Wulan. Mungkin Kode absennya, Bu. izin mohon maaf Bapak Ibu untuk kode absen akan kami berikan setelah
pemateri selesai memberikan materinya gitu. Izin ya Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin untuk selanjutnya acara akan saya berikan waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Iya, terima kasih Mbak Ana. Selamat pagi Mbak Ana, Bapak Ibu sekalian. Semangat sekali tadi ya. Tadi saya udah dengar gamesnya juga menarik sekali. Terus tadi juga udah semangat banget minta kode absen. Membuktikan bahwa memang mabar ini dinanti-nanti ya. Baik Bapak Ibu, kalau Mbak Tias, Bu Endah, dan juga Bu Lucy, Bu Kabak itu adalah pembimbing saya, beliau yang membimbing saya, mengarahkan saya sehingga saya bisa menemani Bapak Ibu. Nah, kalau Mbak Ana ini, Bapak Ibu, Mbak Ana ini adalah, kalau boleh saya bilang, beliau adalah guru saya, Bapak Ibu. Jadi Mbak Ana ini adalah orang yang luar biasa, wawasannya luas sekali. Kemudian beliau juga adalah salah satu lulusan yang terbaik dari kampus ternama di Indonesia. Kemudian juga setiap saya menanyakan sesuatu, saya dari yang tidak tahu apa-apa tentang arsip, saya banyak belajar dari Mbak Ana dan Mbak Ana selalu memberikan jawaban dengan dasar yang jelas gitu ya. Terima kasih Mbak Ana, senang sekali diantarkan sama Mbak Ana ya. Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Baik, tadi Mbak Ana sudah menyampaikan bahwa materi kita panjang sekali ya Bapak Ibu ya judulnya tadi ya. Ya betul, judulnya panjang. Kenapa? Karena kita Baik, karena kita akan membahas dua materi sekaligus tentang pengelolaan arsip vital, yaitu yang pertama perlindungan dan pengamanan, kemudian yang kedua adalah penyelamatan dan pemulihan. Kalau dilihat Bapak Ibu, kalimatnya mirip-mirip ya, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, dan pemulihan. Nah, untuk membedakannya, Bapak Ibu, kita bisa cek di penjelasan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 43 tahun 2009. Ternyata Bapak Ibu, kalau boleh kami simpulkan nih, kalau perlindungan dan pengamanan itu adalah bagaimana kita melindungi arsip, jangan sampai arsipnya itu rusak, apalagi musnah gitu ya. Jadi kita lindungi dia baik-baik sebelum dia rusak. Begitu. Nah, kalau penyelamatan dan pemulihan, arsip yang sebenarnya sudah kita jaga tadi itu mengalami kerusakan karena sesuatu hal yang disebabkan dengan bencana, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita coba ke perlindungan dan pengamanan arsip vital. Bapak Ibu, saya sampaikan pada mabar kali ini saya tidak menyiapkan banyak materi. Saya ringkas karena nanti sebenarnya sudah disampaikan di beberapa medsos kami. Nanti kami sampaikan di mana kami sudah menyimpan materi-materi tersebut ya. Jadi untuk yang pertama adalah perlindungan dan pengamanan arsip vital. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita melindungi dan mengamankan arsip vital? Kalau di episode 55 kemarin kita sudah tahu bahwa kalau dilihat-lihat, kalau boleh kami simpulkan ternyata lebih dari 70% arsip yang kita punya itu ternyata adalah arsip vital Bapak Ibu. Arsip yang tidak bisa digantikan dengan arsip lainnya yang kalau dia rusak atau hilang, itu kita akan mengalami resiko kerugian yang luar biasa, baik itu biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih kita melindungi sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu ya. Untuk melindunginya kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang bisa merusaknya. Jadi Bapak Ibu, faktor perusak dan juga pemusnah arsip. Jadi arsip itu bisa rusak bahkan bisa musnah dengan sendirinya kalau tidak kita jaga dengan baik. Jadi faktor apa yang menyebabkan dia rusak? Yang pertama adalah faktor bencana. Faktor bencana, karena di Indonesia ini memang kita berada di topografi yang memungkinkan kita berpotensi untuk mengalami bencana, baik itu banjir, tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran, letusan gunung berapi, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, ada yang perlu kita waspadai, yaitu adalah faktor manusia, seperti pencurian arsip, penyadapan informasi arsip. Ada juga unsur kesengajaan dan yang terakhir adalah kelalaian manusia. Nah, ini ya Bapak Ibu.
inilah dua faktor yang mengancam arsip-arsip vital kita yang sebagian besar arsip Kementerian ATR BPN itu berupa arsip vital, tapi dia terancam bisa rusak bahkan musnah dengan sendirinya. Jadi dua hal ini setelah kita tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan dua arsip itu cepat rusak, itu adalah faktor bencana dan faktor manusia. Nah, dua faktor ini Bapak Ibu sebenarnya bisa kita antisipasi, yaitu dengan melakukan beberapa metode perlindungan arsip vital. Bapak Ibu di sini kita sudah membagi angka 1 sampai dengan 4 itu lebih kepada bagaimana kita melindungi arsip vital yang dia bentuknya berupa arsip elektronik. Nah, kemudian mulai dari 5, 6, 7 itu sudah hybrid ya. Baik itu arsip yang sifatnya konvensional yang dituangkan dalam kertas ataupun juga arsip yang berbentuk elektronik. Dari pilihan 1 sampai ke 8 ini, Bapak Ibu, inilah yang bisa kami tawarkan dan Bapak Ibu bisa bisa memilih, boleh menggunakan satu, boleh menggunakan beberapa. Yang pertama adalah migrasi. Migrasi ini adalah transfer arsip. Jadi dari software yang out of date itu menjadi up to date. Diperbarui softwarenya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah konversi. Konversi itu merubah formatnya. Format arsip elektronik yang tadinya berupa A dirubah menjadi B gitu ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini ternyata ini untuk Kementerian ATR BPN dilakukan oleh Pusdatin ya Bapak Ibu, memang beliaulah yang berwenang untuk melakukan dua kegiatan ini. Kemudian yang ketiga itu adalah enkapsulasi. Ini adalah pilihan yang ditawarkan untuk melakukan pelindungan arsip yang arsipnya berupa arsip elektronik. Enkapsulasi ini memang secara elektronik belum dilakukan di Kementerian ATR BPN, tapi sedang dikembangkan. Kemarin infonya dari Pusdatin sedang dikembangkan untuk ini. Enkapsulasi yang dilakukan Enkapsulasi yang dilakukan di Kementerian ATR BPN saat ini baru dilakukan terhadap arsip yang sifatnya konvensional, yang berupa kertas seperti itu ya. Kemudian yang nomor 4 adalah emulasi. Emulasi itu recreate gitu, menciptakan kembali menggunakan software Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah duplikasi. Nah, ini saya melihat data beberapa kantor pertanahan, juga ada unit kearsipan 2 pusat yang sudah melakukannya Bapak Ibu. Jadi duplikasi ini adalah menciptakan duplikat atau kopi arsip. Nah, salah satu cara yang kita pakai adalah dengan melakukan alih media. Nah, beberapa Bapak Ibu, saya melihat sudah ada beberapa yang melakukan digitisasi ya. Arsipnya kemudian di PDF-kan seperti itu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa proses tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemencaran atau dispersal. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melakukan pelindungan arsip itu dengan memecahnya. Artinya, yang dipecah itu adalah duplikatnya. Jadi aslinya di tempat yang A, kemudian duplikatnya di tempat yang B. Sehingga apabila terjadi bencana atau perusak yang menyebabkan arsipnya rusak atau musnah, kita masih punya backupnya. Kemudian yang ketujuh adalah peralatan khusus atau vaulting. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, memang arsip vital kita ini harus ditempatkan di tempat yang khusus dengan peralatan tertentu. Misalnya adalah eh, filling kabinet yang tahan api. Setidaknya kalau yang memenuhi kaidah kearsipan itu adalah yang tahan api selama 4 jam, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kami juga membuka kemungkinan bahwa ada metode lain yang akan digunakan, tetapi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi sudah perlindungannya, maka sekarang kita amankan Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk pengamanan arsip vital, Bapak Ibu ternyata yang diamankan itu ada 3 hal. Fisiknya, kemudian informasinya, dan juga keamanan ruang penyimpanannya. Kalau untuk fisiknya, Bapak Ibu memang fisik arsipnya itu harus kita jaga. Jangan sampai dia hilang dari kita. Kita harus jaga dia jangan sampai terjadi pencurian, misal penyadapan. Kemudian kita juga perhatikan struktur bangunannya.
apakah bangunannya tahan gempa, apakah bangunannya itu sudah sesuai strukturnya, apakah kita menempatkan bangunan itu di tempat yang rawan bencana atau tidak. Kemudian penggunaan ruangannya, misalnya dilengkapi dengan peralatan alarm kebakaran, seperti itu. Kemudian selain fisik yang diamankan, informasinya juga harus diamankan, Bapak Ibu. Jadi kalaupun informasinya itu juga kita jaga baik-baik. Kalau di kementerian kita sudah ada tentang tata naskah ya Bapak Ibu, Permen 9 2018 dan juga tentang PPID Bapak Ibu. Jadi informasi ini hanya boleh diberikan kepada yang berhak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dia juga kita memberikan kode-kode tertentu. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya Bapak Ibu membuat naskah dinas melalui e-office, sekarang sudah ada tandanya di depannya. B biasa, R rahasia, seperti itu ya. Kemudian kita juga membatasi siapa SDM mana saja yang boleh mengaksesnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak semua SDM boleh mengakses. Karena itu kemarin di 2023 kita sudah mulai menggalakkan bahwa kita harus memiliki SK pengelola arsip, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian keamanan penyimpanannya. Nah, kita memang harus menempatkannya di tempat yang kira-kira dia tidak mudah dia terserang oleh sesuatu yang menyebabkan faktor pemusnah dan perusak arsip. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini sudah materi yang kedua tentang pengelolaan arsip vital. Kalau tadi kan kita jaga baik-baik ya, arsipnya jangan sampai rusak, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ini lebih kepada kalau arsipnya sudah kita jaga baik-baik, tapi ternyata ada sesuatu hal yang kemudian merusaknya, misalnya bencana, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyelamatan dan juga pemulihan, Bapak Ibu ya. Penyelamatan dan pemulihan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah penyelamatan atau evakuasi, yang kedua adalah memulihkannya atau recovery, kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu menyelamatkan atau evakuasi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terkena bencana, kemudian itu berdampak pada arsip vital Bapak Ibu yang ada di Satker, maka yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah melakukan evakuasi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ada terkena banjir gitu ya. Jadi arsipnya tidak boleh dibiarkan tetap di tempat tersebut. Jadi harus dievakuasi, dipindahkan Bapak Ibu ya ke tempat yang lebih aman. Kenapa? Semakin lama arsip itu berada di tempat itu, maka proses kerusakannya atau bahkan pemusnahannya lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba memulihkan Bapak Ibu. Kalau tahapan secara peraturan perundang-undangan, dia melalui 3 tahapan ini. Stabilisasi dan pelindungan arsip yang dievakuasi. Kemudian yang kedua adalah penilaian tingkat kerusakan, spesifikasi kebutuhan pemulihan yang berkaitan dengan operasional penyelamatan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan penyelamatan. Karena ini adalah bahasa peraturan ya Bapak Ibu, jadi bahasanya bagus sekali. Kalau boleh kami sederhanakan, untuk langkah yang pertama itu adalah misalnya kita saat terjadi bencana, kita langsung melakukan evakuasi. Kita pindahkan arsipnya dari tempat tersebut. Kenapa? Misalnya banjir gitu ya. Banjir itu harus segera kita ambil arsipnya, jangan sampai dia tetap terendam. Kenapa? Karena kurang lebih 48 jam setelah dia terkena air, Bapak Ibu, arsip itu berpotensi besar untuk berjamur. Kalau sudah berjamur, maka dampaknya akan kemana-mana. Tidak hanya arsipnya yang akan rusak, tapi juga itu akan mengancam kesehatan Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kemudian untuk yang langkah kedua, itu kalau boleh kami sederhanakan, itu adalah bagaimana kita melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kerusakan. Jadi saat kita melakukan evakuasi, kita ambil arsipnya, kita bisa melihat secara fisik, arsip ini rusaknya berapa persen, Bapak Ibu. Kalau ketentuan dari ANRI, kalau selama dia kerusakannya masih di bawah dari 60% dan nilai gunanya lebih tinggi, itu akan kita lakukan recovery lebih mendalam. Tapi untuk yang tingkat kerusakannya di atas dari 60%, kita akan lakukan kegiatan lain nanti ya.
Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan bagaimana sih prosedur pelaksanaan penyelamatannya gitu ya. Nah, untuk prosedurnya Bapak Ibu sebenarnya kami pernah membuat flyernya Bapak Ibu ya, yaitu flyer penyelamatan arsip terdampak banjir. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, nanti akan diarahkan ke media sosial Biro Umum, di situ sudah terdapat flyer. Jadi kalau Bapak Ibu kena banjir, itu seharusnya bagaimana langkah-langkah pertamanya. Gitu ya, Bapak Ibu bisa cek, bisa di-scan barcode-nya, atau Bapak Ibu bisa masuk ke link Bitly yang sudah kami sertakan di layar. Kalau misalnya kita bahas lebih lanjut ya, Bapak Ibu, saya coba merangkumkan. Ini adalah tahapan penyelamatan kalau terjadi bencana, bencana yang kami rangkum di sini, banjir dan juga kebakaran ya, Bapak Ibu. Jadi, jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu terkena bencana, maka yang pertama adalah melaporkan kejadian bencana itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk melaporkan. Beberapa satker kami temui segan gitu ya melaporkan kepada kami. Untuk selanjutnya misalnya Bapak Ibu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, apalagi bencana gitu, Bapak Ibu silakan menghubungi untuk kemudian membahas bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, Bapak Ibu. Nanti dari pihak kepolisian akan memberikan surat pernyataan gitu kan, yang menyatakan bahwa memang terjadi, misalnya terjadi kebakaran gitu ya. Kemudian juga berkoordinasi dengan BPBD gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Tiga hal ini adalah dokumen penting yang nanti akan Bapak Ibu gunakan apabila arsip vital Bapak Ibu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi, tidak bisa direstorasi kembali. Tanpa tiga dokumen ini Bapak Ibu, kami UK1 juga akan kesulitan membantu Bapak Ibu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan evakuasi. Evakuasi itu ditempatkan di tempat yang lebih aman. Nah, di bagian evakuasi ini Bapak Ibu, disinilah bagian yang sering terjadi tercecer, kehilangan gitu ya. Jadi saran kami Bapak Ibu, saat melakukan evakuasi Bapak Ibu itu memindahkan arsip per bendel dan diletakkan di satu tempat yang sama gitu ya. Itu untuk mencegah arsip tercecer, tidak memberkas lagi dengan berkas aslinya gitu. Kemudian yang kedua, saat memindahkan atau mengevakuasi, Bapak Ibu bisa langsung memisahkan. Yang tingkat kerusakannya lebih dari 60%, Bapak Ibu tempatkan di tempat terpisah. Yang tingkat kerusakannya di bawah 60%, Bapak Ibu bisa tempatkan di tempat yang lebih aman lagi. Gitu. Kemudian arsipnya juga harus dibersihkan, Bapak Ibu. Misalnya dia terkena banjir, maka harus dibersihkan dari lumpur. Caranya Bapak Ibu semprot saja dengan air yang mengalir. Setelah, tapi jangan digosok ya Bapak Ibu, cukup disemprot saja. Kemudian kalau sudah dibersihkan dengan air mengalir, Bapak Ibu bisa semprotkan dengan alkohol atau timol. Gitu ya. Kemudian kalau untuk kebakaran, Bapak Ibu langsung bersihkan dia dari jelaga-jelaganya agar tidak merusak atau mengotori arsip yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menguraikan arsipnya, dipisahkan lembar per lembar Bapak Ibu. Dan kami sarankan saat memisahkan atau mengurai arsipnya ini jangan dipaksa ya Bapak Ibu. Kalau memang belum bisa diuraikan, belum bisa dipisahkan, lebih baik biarkan saja. Nanti kalau sudah ada tahapan selanjutnya, baru kita uraikan lebih lanjut agar arsipnya tidak robek gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengeringan. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kami informasikan lagi ya. Kalau misalnya arsip Bapak Ibu terkena air basah, kena hujan, kebanjiran, ataupun basah yang lainnya, mohon jangan terkena sinar matahari ya Bapak Ibu ya. Jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Karena itu akan menyebabkan arsipnya justru rusak. Betul, cepat kering, tapi dia akan membatu. Jadi lebih sulit untuk diurai, lebih sulit lagi untuk digunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sebenarnya cukup diangin-anginkan saja. Atau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan kipas angin atau juga vakum seperti itu. Nah, untuk arsip yang basahnya sudah sulit
untuk ditangani secara sendiri gitu ya, secara mandiri, Bapak Ibu tadi misalnya sudah berkoordinasi dengan UK1, maka UK1 akan berkoordinasi dengan Andri, dan kami akan minta bantuan untuk dimasukkan arsip-arsip itu ke dalam suatu alat yang namanya dry chamber ya Bapak Ibu. Alat itu kebetulan saat ini baru terdapat di Andri saja. Dan cara pengoperasiannya itu juga dilakukan oleh teman-teman dari Andri, dan memang tidak disarankan kita melakukan restorasi sendirian untuk arsip-arsip yang rusaknya sudah parah, yang basahnya sudah basah sekali gitu ya. Jadi biasanya itu akan dimasukkan ke dalam mesin pembeku atau yang disebut dengan dry chamber dengan prosedur-prosedur tertentu. Kemudian Bapak Ibu untuk arsip-arsip yang kerusakannya masih di bawah 60%, maka Bapak Ibu bisa melakukan restorasi gitu ya. Bagaimana cara melakukan restorasinya? Beberapa satker yang mengalami bencana itu biasanya akan kami lakukan pendampingan Bapak Ibu. Kami tidak akan membiarkan Bapak Ibu melakukan restorasi sendiri gitu ya. Tapi Bapak Ibu ada juga arsip yang ternyata tingkat kerusakannya sudah di atas 60%. Informasi-informasi di dalamnya sudah sulit untuk kita ambil gitu ya. Dan kalaupun kita lakukan restorasi, justru biayanya besar, waktu yang dibutuhkan lama, tenaga yang dibutuhkan juga banyak, dan itu setelah dilakukan cost and benefit, ternyata membutuhkan banyak sekali sumber daya kearsipan, sehingga arsip-arsip tersebut diusulkan untuk dimusnahkan. Tapi Bapak Ibu, untuk pemusnahan arsip karena bencana ini melalui suatu prosedur yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena ini berdampak hukum nanti ke depannya. Kemudian Bapak Ibu saat melakukan perlindungan dan pengamanan mohon untuk berhati-hati dan tetap memperhatikan keselamatan. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya ucapkan di awal bahwa materi saya tidak banyak, ini adalah slide terakhir saya, yaitu proses evaluasi. Bapak Ibu, saat kita sudah melakukan semuanya, kita sudah melakukan pelindungan dan pengamanan arsip, tapi tiba-tiba terjadi bencana, sehingga kita harus melakukan kegiatan lanjutan. Kita perlu mengevaluasi Bapak Ibu. Evaluasi ini kita lakukan bersama-sama. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh sih tingkat keberhasilan kita saat kita melakukan penyelamatan arsip vital. Saya tampilkan dua foto ya Bapak Ibu. Dua foto, yang satu kebakaran, yang satu kebanjiran. Kalau melihat dua arsip ini Bapak Ibu, ini saat saya mengetahui bahwa pimpinan pencipta arsipnya ya, pimpinan satkernya itu sampai sedih sekali Bapak Ibu. Saya melihat betapa terpukulnya beliau saat melihat arsip beliau eh, nasib akhirnya seperti ini gitu ya. Untuk itu kita perlu lakukan evaluasi sebenarnya. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu ya? Dan untuk melakukan evaluasi ini, kami unit kearsipan 1 tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Setelah kita tahu seberapa jauh keberhasilan kita untuk menyelamatkan arsip vital ini, juga kita harus menyusun laporan Bapak Ibu. Laporan ini di kemudian disusun bersama-sama oleh tim. Timnya itu dari Satker, juga dari UK. Kalau yang terdampak banjir itu ada UK 3, maka timnya dari UK 3, UK 2, UK 1 Biro Umum, juga Andri. Itu kita semuanya membuat laporan bersama-sama. Karena bagaimanapun juga, yang rusak ini, yang hampir musnah ini adalah arsip vital, arsip yang tidak ada gantinya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Dan arsip-arsip ini juga kemungkinan berpotensi untuk berdampak hukum di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita saat melakukan evaluasi Bapak Ibu, kita upayakan bagaimana sih cara mencegahnya agar hal-hal demikian tidak terjadi lagi di kemudian hari. Baik itu faktor pemusnah karena bencana ataupun faktor pemusnah karena faktor manusia. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang saya sampaikan, saya akhiri. Saya kembalikan kepada Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana.
Baik, terima kasih atas materinya Mbak Ulan. Ini eh, insight-nya benar-benar dalam sekali karena kita memang daerah yang rawan bencana ya Bapak Ibu. Mungkin setelah kita akan memasuki tanya jawab nih Bapak Ibu. Kalau yang mau bertanya silahkan raise hand atau ditanyakan langsung ke kolom komentar. Untuk absensi itu sudah bisa dilakukan. Passwordnya adalah 8456. Nanti saya akan tulis di kolom komentar untuk password absensi adalah 8456. Jadi izin Bapak Ibu sekaligus ingin memberitahu juga bahwa Mbak Diah Retnawulan ini sangat punya latar belakang yang lumayan apa ya? Saya ini masuk di sini juga belajar banyak dari beliau. Banyak banget tentang pertanahan yang saya belum paham gitu. Ketika di sini melihat arsip-arsipnya, saya belajar banyak dari beliau, dari Mbak Tias, dari Bu Enda, dari Bu Lucy. Jadi, eh, jadi kita sama-sama belajar. Nah, jadi ya untuk yang mau bertanya silakan bertanya atau raise hand. Ya dari dari Mas Danu, Mbak Wulan. Ada yang raise Iya, hand? benar. Ya, jadi Silakan, Mas Dan. baik. Untuk waktu dan sempat dipersilahkan Mas Danu. Terima kasih Mbak Ana atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Izin. Apakah suara saya terdengar Mbak Terdengar, Mas? Bulan? Ya, baik. Terdengar. Terkait tema arti vital, eh, terima kasih Mbak Ulan atas pencerahannya. Tema yang sangat menarik dan kami di Cinta Tata Ruang juga eh, sedang fokus juga di arti vital, Mbak. Bagaimana pembinaannya, bagaimana pengelolaannya, kami juga akan fokus juga eh, fokus terkait bagaimana pengelolaan aset vital yang lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan, Mbak Ulan. Apabila untuk aset vital yang memang baiknya itu, a- apakah penyimpanannya memang un- disimpan di lemari ini ya, anti api ya, semacam roll bag. Misalkan roll bagnya belum ada, Mbak Ulan, apakah bisa diganti dengan berangkas? Nah, tapi apabila berangkasnya memang peruntukannya sebetulnya bukan untuk arsip, berangkas, nah, apakah itu bisa untuk eh, fokus dimasukkan ke dalam arsip vital? Yang sebenarnya bukan peruntukan sebagai eh, berangkas arsip ya. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, apabila eh, eh, misalkan ada arsip yang rusak 60%, ya, tetapi eh, memang bukan arsip vital, apakah eh, harus eh, dipulihkan di recovery ya, seperti tadi. Eh, nah, dan apalagi misalkan itu arsipnya sudah sempat dialih mediakan, apakah eh, memang apabila sudah arsip aslinya memang sudah rusak, ya sudah, ya dibiarkan saja. Eh, apakah harus dicetak kembali atau memang kalau sudah alih alih media ya sudah disimpan saja alih medianya. Nah, dan apabila itu, kalau misalkan itu arti vital, apakah itu memang ahli medianya harus diberikan keterangan bahwa itu kopi kalau itu pun harus dicetak kembali gitu. Mungkin itu Mbak Ulan, Mbak Ana, atas jawaban dan pencerahannya, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danu. Izin Mbak Ulan ini mau langsung dijawab atau gimana Mbak? Siap, saya coba sedikit menjawab ya, Mbak Ana.
Baik, Mbak silakan. Terima kasih Pak Danu atas pertanyaannya. Tapi kalau dari tata ruang ini saya percaya ya, tata ruang ini memang kalau hasil penilaian kami beberapa tahun ke belakang, tata ruang ini untuk pengelolaan arsipnya memang salah satu yang terbaik yang Kementerian ATR BPN punya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat bagaimana sih pengelolaan arsip yang baik, Bapak Ibu bisa juga nih koordinasi dengan teman-teman di tata ruang ya. Boleh ya Pak Danu ya, misalnya mereka ingin studi tiru seperti itu. Saya lihat kemarin banyak sekali beberapa satker itu yang ke tata ruang ya Bapak Ibu. Memang di tata ruang ini bagus Bapak Ibu. Kami beberapa kali gitu ya mengunjungi tata ruang, pengelolaan arsipnya bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang pertama dari Pak Danu, kalau misalnya itu sebenarnya adalah arsip vital, tapi ternyata saat ini belum memiliki sarana dan prasarana seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi baru diletakkan di brankas yang sebenarnya brankas itu bukan diperuntukkan untuk arsip vital. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Danu itu adalah permasalahan yang banyak sekali kami terima ya Bapak Ibu ya. Jadi memang beberapa satker mereka belum memiliki sarana prasarana yang memadai. Nah, Bapak Ibu, untuk di bagian ini yang bisa kami lakukan dari pas satu mungkin nanti Mbak Tias bisa membantu menjawab ya. Bagaimana sih sebenarnya UK1 atau Biro Perencanaan apakah sudah mengalokasikan anggaran khusus terkait kearsipan seperti itu ya nanti mungkin Mbak Tias yang akan membantu menjawab tapi sebagai pelaksana maka yang bisa kita lakukan saat kita memiliki arsip vital tapi kita tidak memiliki sarana dan prasarananya maka yang kita lakukan adalah melakukan pengamanan dengan metode yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Misalnya secara vaulting, secara sarana prasarana belum memadai nih. Kita taruh di brankas biasa nih yang ternyata dia kalau misalnya terjadi kebakaran, dia tidak tahan api selama 4 jam gitu ya. Maka kita harus melakukan metode yang lainnya. Kita cari cara lainnya, maka kita harus jaga ruangannya. Jangan sampai ruangannya itu adalah ruangan yang mudah terbakar dengan api atau kita jaga misalnya jangan sampai dia terjadi konsleting listrik seperti itu ya. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita punya, semoga kita bisa mengupayakan metode pelindungan dan pengamanan arsip yang lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, nah ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Ini menjadi eh, pertanyaan yang luar biasa. Kalau misalnya ada arsip yang rusak lebih dari 60% gitu ya. Kemudian di sini ada dua opsinya. Yang pertama kalau dia bukan arsip vital. Dan yang kedua adalah kalau dia arsip vital. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya arsipnya sudah rusak lebih dari 60%, tapi dia bukan arsip vital, maka saran dari kami adalah pertama segera pisahkan itu dari arsip yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu arsip yang rusak itu dikhawatirkan itu rusaknya oleh beberapa hal. Bisa juga karena hama, bisa juga karena jamur, atau bisa juga karena lembab. Jadi kita harus pisahkan dia dari arsip yang lainnya. Itu yang pertama kali kita lakukan. Kemudian yang kedua kita melihat itu vital atau tidak. Tadi Pak Danu bilang ada dua ya, ada yang vital, ada yang tidak. Kemudian selanjutnya kita cek lagi. Secara retensi arsip, dia itu berada di posisi yang mana? Apakah dia masih ada di posisi aktif, inaktif, atau ternyata dia sudah selesai masa inaktifnya, seperti itu. Kalau misalnya dia sudah selesai masa inaktifnya dan dia berketerangan musnah, lebih baik segera diajukan pemusnahan arsip saja. Tapi kalau ternyata dia masih aktif, Bapak Ibu, cek kembali, ternyata tadi Pak Danu bilang, itu sudah ada alih medianya, seperti itu ya. Nah, maka untuk arsip-arsip yang seperti ini, Bapak Ibu, kita memberikan rambu-rambu. Yang pertama kita cek dulu, apakah alih medianya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, apakah unit pengolah, karena misalnya masih aktif gitu ya, berarti itu masih digunakan untuk kegiatan bekerja sehari-hari dari unit pengolah. Dipastikan kembali apakah unit pengolah itu tetap bisa melaksanakan tupoksi sehari-harinya dengan menggunakan arsip hasil alih medianya tersebut gitu ya, tanpa dia harus menggunakan fisiknya. Nah, kemudian untuk yang arsip vital dan dia rusak 60%.
kemudian sudah ada alih medianya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kami alami di beberapa satker yang arsip vitalnya rusak, kemudian dia sudah lebih dari 60%, maka Bapak Ibu kita harus cek kembali cost and benefit-nya. Apakah itu bisa dibiarkan saja, ataukah itu dicetak kembali, ataukah itu dilakukan apa gitu ya. Kalau kita cek kembali Bapak Ibu, saya pernah berada dalam satu rapat di mana satker itu mengalami musibah yang arsipnya rusak 60% lebih. Itu adalah hampir keseluruhan arsip yang tercipta sejak satker itu berdiri sampai dengan saat ini gitu ya. Itu arti vital sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan recovery, kita lakukan restorasi, ternyata itu membutuhkan dana yang besar sekali, membutuhkan waktu dan juga tenaga yang banyak sekali. Akhirnya saat itu diputuskan untuk tidak dicetak kembali karena itu sudah termuat di dalam satu sistem di kami ada namanya KKP, komputerisasi kantor pertanahan, sehingga itu tidak perlu dicetak kembali gitu ya. Tapi juga tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Kami lakukan pemusnahan arsip, tapi pemusnahan arsip melalui pemusnahan arsip pasca bencana. Caranya agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau pasca bencana berarti seluruh tim, baik itu dari UK3, UK2, UK1, ANRI, itu datang langsung ke TKP, melihat langsung fisik arsipnya, kemudian dilakukan rapat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, baru direkomendasikan untuk dimusnahkan. Dan pemusnahan arsipnya itu juga dihadiri baik secara Zoom atau secara langsung oleh seluruh tim. Kurang lebih seperti itu, Bapak Danu. Ya. Izin Mbak Wulan mengkonfirmasi yang tadi, eh, kalau sebagai acuan misalkan laporan berbentuk laporan 60% itu apakah acuannya sudah tidak bisa dibaca setengahnya, atau apa apa ada acuan tertentu ya untuk laporan? Misalnya kalau 60% itu sudah tidak bisa dibaca sebagiannya, atau sudah dari bentuk fisiknya sudah berubah, apakah ada acuan tertentu begitu? Karena kami ada di record center kami sebagian ada yang terkena eh, hujan dan terkena jadi eh, terkena air hujan, jadi beberapa bagian yang kena. Jadi kami, apakah ada klasifikasinya terkait 60% itu? Makasih, Mbak. Kalau untuk klasifikasinya kebetulan kami belum menetapkan secara resmi ya Pak Danu. Tapi kalau misalnya 60% yang kami gunakan saat ini, itu kita melihat dua hal, fisiknya dan juga informasinya. Kalau fisiknya, yang pertama kita lihat fisiknya. Kalau fisiknya misalnya hancur lebih dari 60%, berarti setengah lebih dari fisik itu hancur gitu ya. Berarti itu sudah kami kategorikan sebagai kerusakan di atas 60%. Kemudian yang kedua adalah informasinya. Nah, itu biasanya kalau terkena banjir gitu ya. Arsipnya terendam, jadi tulisannya buram semuanya gitu. Nah, itu kalau misalnya kita masih bisa mengambil informasinya di dalamnya, misalnya masih bisa-bisa terbaca, oh namanya terbaca, oh nomor berkasnya terbaca, dan seterusnya. Ada beberapa informasi yang bisa kita baca dan kita bisa telusuri di KKP, itu akan kita selamatkan. Tapi kalaupun secara fisik dia masih satu lembar utuh, tapi informasinya sudah hilang karena luntur dan seterusnya, dan sudah tidak bisa dibaca, itu biasanya kami kategorikan lebih dari 60%. Dan untuk menentukan lebih dari 60% atau belum, itu biasanya kami tidak bekerja sendirian, kami tetap di bawah pengawasan ANRI. Kurang lebih itu Pak Danu yang kami sampaikan. Baik, Mbak Wulan, terima kasih atas pencerahannya. Iya. Eh, Baik, kami akan coba tindak lanjuti terkait vital yang ada di kami, pengelolaannya, dan bagaimana menghindar dari bencana. Terima kasih Mbak Wulan, Mbak Ana. Oke. Baik, terima kasih Pak Danu. Terima kasih Mas Danu atas pertanyaannya. Eh, kita beralih pada penanya selanjutnya Mbak Wulan ya. Ini ada yang lewat direct message Mbak. Jadi Ya. pertanyaan dari Kanta Kota Palembang. Izin Ibu, bisakah diberikan contoh arsip vital
arsip vital kita yang kemungkinan bisa dirusak oleh faktor manusia, seperti penyadapan. Itu seperti apa? Terima kasih. Izin Baulan, mungkin ini pertanyaannya contoh arsip vital apa yang bisa dirusak? Mungkin gitu ya, Mbak ya. Atau mau berlanjut ke pertanyaan selanjutnya atau mau langsung dijawab, Mbak? Yang ini dulu kali ya, Mbak Ana ya. Oh, boleh Saya silakan, takut Mbak lupa. Wulan. Iya, Baik, silakan, Mbak contoh Wulan. arsip vital apa yang kemungkinan bisa rusak karena faktor manusia ya, seperti pencurian, penyadapan, dan seterusnya gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, saya agak takut-takut ini menyebutkannya, saya kemas lebih dalam lagi ya. Jadi, beberapa laporan yang kami terima itu eh, karena tidak adanya ruang penyimpanan gitu ya. Akhirnya si fisik arsip, ini kita bicara yang konvensional dulu ya. Fisik arsip itu diletakkan di tempat yang tidak seharusnya. Jadi diletakkan di lorong-lorong jalan di kantor tersebut. Nah, karena ada sesuatu masalah, rupanya saat arsip itu dibutuhkan untuk pembuktian pengadilan, arsip itu tidak ada di tempatnya. Gitu ya, tidak ada di tempatnya. Nah, tapi setelah masalah itu selesai bergulir sampai dengan selesai, arsip itu muncul kembali, Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa arsip vital itu, saya boleh nyebut nggak ya? Anggap saja itu misalnya warkah gitu ya, Bapak Ibu ya. Warkah buku tanah gitu yang kemudian tidak ditempatkan di tempatnya, itu bisa menjadi rusak. Bapak Ibu, rusak dan musnah itu tidak melulu arsipnya robek, arsipnya terbakar, arsipnya basah, tapi kehilangan informasinya pun ternyata itu juga dikategorikan sebagai kerusakan dan pemusnahan arsip gitu ya Bapak Ibu. Terus sepertinya itu ya Mbak Ana, semoga bisa menjawab. Baik, Mbak Wulan, terima kasih atas jawabannya. Izin, Mbak, sebenarnya sih aku pengen nanya nih. Waduh, guru saya nanya Enggak, sama aku saya nanya nih. aja. Oke, oke. Aduh, enggak. Ini mau nanya aja nih. Kalau misalnya ini kan Kantah tuh jauh ya, ada yang jauh dari pusat, dari UK1 dan jauh dari Andri. Apakah boleh mereka selain bertanya kita sebagai UK1, apakah mereka boleh bertanya langsung ke lembaga kearsipan daerah di lingkungan mereka? Seperti berarti itu di Dinas Perpustakaan dan Arsip atau kabupaten kota gitu. Seperti itu Mbak Ulan, apa boleh nggak ya Mbak untuk penanganan lebih cepatnya boleh nggak kira-kira? Kasih Oh Mbak. iya, ya terima kasih Mbak Ana. Nah ini ya, Bapak Ibu ya ciri-ciri orang pinter ya. Kalau dia mengingatkan saya itu bentuknya pertanyaan ya. Saya lupa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk penanganan cepatnya, Bapak Ibu bisa juga menghubungi langsung ke Dinas Perpus setempat ya Bapak Ibu. Karena mereka itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari ANRI. Mereka juga memiliki kompetensi yang luar biasa untuk segera menyelamatkan arsip Bapak Ibu apabila terjadi bencana. Karena memang betul ya, misalnya Bapak Ibu berada jauh dari jangkauan kami, dari UK1 dan ANRI, maka Bapak Ibu boleh mengambil langkah cepat tapi tetap berkoordinasi dengan kami yang ada di UK1. Agar itu juga terinfo ke kami sebagai UK1 dan juga ke ANRI. Kurang lebih seperti itu. Mbak Ana, terima kasih sudah diingatkan dengan baik. Aduh Mbak Ulan, aku yang justru masih bingung nih Mbak. Makasih loh Mbak atas jawabannya. Iya. Izin Mbak, ada pertanyaan lagi dari Ibu Dini, Kantah Kota Tegal. Izin bertanya Mbak Ulan, pertanyaan di luar materi nih nanyanya Mbak. Siap. Untuk musnah arsip, apakah harus dilaksanakan oleh pihak ketiga? Mengingat anggaran musnah arsip di DIPA nggak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dini. Ini sepertinya Bu Dini dari Kantah Kota Tegal mewakili hampir sebagian besar satker kita ya, gitu. Karena memang di Dipanya tidak ada anggaran untuk pemusnahan arsip. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pemusnahan arsip itu tidak harus melalui pihak ketiga. Boleh pakai pihak ketiga kalau misalnya Bapak Ibu sudah menganggarkan. Atau Bapak Ibu boleh menggunakan pihak ketiga yang memang mereka biayanya 0 rupiah. Jadi ada beberapa, saya pernah tahu gitu ya informasinya bahwa ada pihak ketiga yang sudah bekerja sama dan tersertifikasi oleh ANRI, di mana kalau dia memusnahkan aset kita,
mereka tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi biayanya adalah 0 rupiah gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa koordinasi di belakang layar ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga misalnya memusnahkan itu tidak menggunakan pihak ketiga, itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi yang pernah saya tahu adalah bahkan kami UK1 Biro Umum pun pernah melakukan pemusnahan arsip secara mandiri. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga. Itu kalau kita menggunakan alat yang namanya shredder ya Bapak Ibu. Jadi kita shredder gitu. Karena kan secara konsep pemusnahan arsip itu kita memusnahkan fisik dan informasinya gitu ya. Jadi saat kita shredder menjadi bagian kecil-kecil kertas maka itu sudah memenuhi persyaratan. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu, jadi nggak harus pihak ketiga. Bahkan ada beberapa satker yang pernah saya temui, itu mereka melakukan pemusnahan arsip dengan cara penguburan ya Bapak Ibu. Karena memang banyak metode pemusnahan arsip, salah satunya adalah dikubur. Jadi karena memang kebetulan arsip yang sudah diajukan musnah itu kebetulan terkena hujan. Jadi basah, makanya untuk pemusnahannya mereka dilakukan penguburan itu dikubur dengan kedalaman minimal 2 meter. Kemudian setelah arsipnya itu dikubur, maka diberikan cairan untuk pengurai bakteri. Setelah itu baru ditutup dengan tanah lagi dan itu Bapak Ibu lokasinya harus dipastikan dijaga selalu agar tidak ada pihak lain yang kemudian mengetahuinya atau menggalinya, kurang lebih gitu. Itu ya Mbak Ana, jadi boleh pakai pihak ketiga ataupun boleh secara mandiri. Terima kasih Mbak Ana. Baik, terima kasih Mbak Wulan jawabannya. Eh, Mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Robiko Irsan, AMD Kantah Kota Langsa. Assalamualaikum, izin Bu bertanya, apakah dengan adanya kegiatan alih media arsip, khususnya arsip vital, sebagai solusi preservasi arsip yang tepat? Mengingat sudah tidak perlu untuk penyelamatan dan pemulihan lagi, atau bagaimana ya Bu? Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rubiko dari Kantah Kota Langsa ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin alih media itu memang salah satu solusi preservasi. Nah, tepat atau tidaknya solusi itu tergantung dari satker masing-masing Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa satker yang memang dia membutuhkan sekali alih media arsip. Misalnya arsipnya sudah terlalu banyak, tapi mereka sebenarnya bisa bekerja dengan hasil alih medianya aja. Jadi mereka melakukan alih media, kemudian alih medianya, kemudian diupload di KKP dan mereka bekerja menggunakan hasil alih medianya. Tapi ada juga satker yang ternyata mereka itu layanan sehari-harinya masih kecil, Bapak Ibu. Jadi, dengan melakukan alih media arsip, justru mereka akan memperlambat gitu. Karena yang seharusnya tinggal diambil aja barangnya, dilakukan pengecekan dan seterusnya, itu sudah jadi. Jadi, untuk tepat atau tidaknya preservasi arsip itu tergantung dari kondisi masing-masing satker ya Bapak Ibu. Dari beberapa solusi preservasi, Bapak Ibu bisa melakukan yang mana yang paling dibutuhkan gitu. Jadi kita tahu dulu permasalahan mana yang paling besar, baru kita putuskan solusinya yang mana. Jadi untuk tepat atau tidaknya saya tidak bisa memukul rata bahwa semua satker solusi yang terbaiknya adalah alih media itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita tergantung juga dari satkernya masing-masing. Kurang lebih itu Mbak Ana. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Eh, Baik, kalau gitu, apa ada pertanyaan lagi, Bu? Izin Bapak Ibu? Apa mungkin eh, kita masuk ke acara kuis atau seperti apa? Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Tias, Mbak? Izin Mbak Tias. Cukup, Mbak Ana. Oh, baik. Eh, izin Mbak Ulan, apa kita sudahi saja kita ke Iya, itu iya pretest terima post test ya, Mbak? Hostes ya, siap. Iya, Terima kasih Mbak Ana. Sepertinya baik. kita sudahi. Bapak Ibu, terima kasih. Saya pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan dan diskusi kita pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut postesnya Mbak Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wulan atas paparannya. Jadi izin Bapak Ibu, jadi fisik informasi, baik fisik, informasi, dan keamanan arsip itu perlu dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk selanjutnya kita akan ke acara post test nih Bapak Ibu. Izin untuk post test Mas Restu, saya untuk waktu dan tempat silakan Mas Restu. Ya, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya Mbak Ana. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar Mas Restu? Baik, izin saya screen ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan di scan QR code-nya dengan Izin Bapak Ibu silakan untuk masuki post test. Silakan untuk di scan barcode bit.ly quiz mabar F56. ya, mari Bapak Ibu silakan di scan QR code-nya atau masuk dengan bit.ly quiz mabar episode 15. Izin Bapak Ibu untuk memperdalam materi kita pada hari ini dan mengingat kembali apa aja nih yang kita udah pelajari hari ini, itu bisa di scan aja QR code berikut yang sudah tampil di layar atau diketik dengan alamat bit.ly/quizmabar episode 56. F56, mohon maaf. Sudah ada yang masuk, Mas Restu? Izin ini baru satu nih responsnya, Bapak Ibu. Silakan untuk menyekem biar nggak ribet-ribet amat. Bisa pakai handphone Bapak Ibu untuk scan barcode. Atau kalau mau mengerjakan lewat PC, bisa lewat link di bawahnya bit.ly/quizmabar F56. Sebagaimana yang sudah tampak di layar, Bapak Ibu, silakan untuk masuk. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya tunggu kira-kira berapa, Mbak Ana? Kita kasih waktu berapa menit untuk mengisi. Mungkin mungkin sampai 10 menit ke depan kali ya, Bapak Restu ya. Baik, Mengingat baik. mengingat baru sedikit yang masuk, kita tunggu sampai 11 lewat 10 menit, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan membahas materi hasil dari jawaban dari kuis ini Ya, baik, 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 baik secara banget. lanjut. Oke, baik. Bisa dikopas juga Bapak Ibu di kolom chat untuk ikut kuisnya. Bisa di copy paste atau di scan QR code yang sudah tampil di layar Bapak Ibu. Untuk kode absensi adalah 8456. Terima kasih atas Ibu Romah atas jawabannya.
Tidak apa-apa, Bapak Muhammad Yani izin. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Mungkin kalau saya yang ikut tes juga nggak besar skornya. Untuk yang belum absen adalah kode absensi pada hari ini adalah 8456. Izin Bapak Ibu dari Kantor Kota Tegal, untuk kuis kita kali ini tidak menggunakan Kahoot, kita menggunakan form Google. Bisa diketik aja bit.ly quiz mabar episode 56 atau bisa kopas dari yang sudah dibagikan Mas Restu atau di scan dengan menggunakan handphone. Tidak apa-apa Bu Ibu Rini, Kantor Kota Batam, kita sama-sama belajar. Gak apa-apa, nggak perlu berkecil hati. Ini juga nggak akan berefek jangka panjang juga nilainya Ibu. Cuma buat merefresh aja apa yang kita sudah pelajari. Untuk kode absen, bagi yang belum absen, itu 8456. Izin Ibu lihat. Kode absennya adalah 8456. Baik, waktu sudah menunjukkan 11:06. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu Lia. Terima kasih kembali. Waktu akan kami tunggu sampai 11:10. Berarti masih ada waktu 4 menit lagi ya Bapak Restu. Mas Restu, izin Mas Restu. Ya, betul sekali Mbak Ana, suatu Nabila.
Bapak Ibu yang baik. Izin Bapak Ibu yang izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar. Terdengar. Siap terdengar, Mas Restu. 2 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Wah, sekarang udah tinggal 1 menit lagi nih, Mas Restu. Iya, 1 menit lagi. Tidak berapa. Ya, baik Bapak Ibu. Apakah sudah tampil di layar? Ya, ini adalah post-test kita pada hari ini. Oke, baik. Kita coba bedah dari satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Manakah yang bukan metode perlindungan arsip vital? Coba, boleh suaranya boleh. Jika ada mungkin yang ingin menjawab langsung. Restorasi. Restorasi arsip. Iya, betul sekali. Ya. Oke, kita coba ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Identifikasi tingkat kerusakan arsip dilakukan pada saat Evakuasi. evakuasi. Coba kita cek bersama Bapak Ibu. Ya, betul sekali evakuasi arsip. Di pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan migrasi arsip? Proses transfer arsip Transfer Proses arsip. transfer arsip dalam bentuk elektronik. dalam bentuk elektronik. Oke, kita cek apakah benar. Betul sekali Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut ini merupakan upaya dalam pengamanan informasi arsip vital kecuali Buat struktur bangunan. buat struktur bangunan. Betul sekali. Pertanyaan terakhir nih. Tahapan penyelamatan arsip yang benar adalah Laporkan kejadian bencana. Melaporkan. Iya. Melaporkan kejadian bencana, evakuasi arsip, Oke, membersihkan oke. arsip, mengurai arsip. Siap. Coba kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang benar adalah melaporkan kejadian bencana, evakuasi arsip, membersihkan arsip, dan menguraikan. Iya, betul sekali. Sekarang kita lihat di responnya siapakah yang menduduki peringkat paling atas. Kita lihat bersama Bapak Ibu di mabar kali ini. Oh, ada Bapak Agus Sarjana, ada Alfian, ada Amar, dan Andi Zulbau, dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali yang benar pada hari ini. 100, 100, 100. Berarti membuktikan bahwa pemaparan materinya tersampaikan dengan baik dan terserap dengan baik. Mungkin seperti itu dulu ya, Mbak Ana Uswatu Nabila. Apakah bisa saya gantikan ke MC? Baik, terima kasih, Iya, Mas sama-sama Restu. Mbak Ana. Wah, sudah ternyata banyak yang telah paham untuk yang skornya kecil. Izin Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati karena masih ada waktu mabar untuk selanjutnya. Kita akan belajar sama-sama lagi. Usai sudah pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu, kegiatan mabar ini akan kami akhiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf, khususnya dari saya pribadi dan teman-teman selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.